Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wah, Halo, Sobat PSKD, kembali bersama saya Dika Lukmana Saputra, peneliti dari Pusat Studi Kota dan Daerah. PSKD adalah lembaga riset yang berdiri sejak 2005 dan fokus pada isu strategis pembangunan, mulai dari infrastruktur transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, arsitektur, sampai pembangunan kewilayahan. Intinya, kami hadir untuk memberikan analisis berbasis data dan rekomendasi kebijakan yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah maupun masyarakat umum. Lewat podcast ini, PSKD ingin menghadirkan obrolan yang santai, tapi substansial soal kota, desa, dinamika pembangunan, dan peluang ke depan wilayah di Indonesia. Di episode kali ini, PSKD Podcast akan mengangkat judul Sampah Naik, Kesadaran Turun, Kota Kita Sedang Baik-Baik Saja. Nah, dengan judul tersebut, saya sudah bersama narasumber kita, Bapak Dr. Eng Haris Muwardi, sebagai praktisi dan juga analis dari perencanaan wilayah. Selamat siang, Pak Haris. Terima kasih sudah hadir. Boleh selamat Bapak untuk siang. bisa menyapa Sobat PS tadi, Bapak? Ya, selamat siang para pemirsa yang ada di mana di dunia maya ya, netizen ya, Iya, Pak. ya netizen yang di YouTube ya. Baik, terima kasih Bapak tentunya waktu dan kesempatannya, Pak. Saya akan mulai langsung ke pertanyaan pertama, Pak, mengenai isu sampah. Jadi memang belakangan ini isu sampah sering menjadi perhatian publik. Dari sudut pandang Bapak, apakah sebetulnya memang persampahan di kota-kota Indonesia ini memang sudah berada di tahap yang mengkhawatirkan ya, Pak? Ya, sejauh ini saya keliling di beberapa kota ya di Indonesia, walaupun mungkin tidak sampai ke Indonesia Timur yang hanya baru di sekitar Jawa dan Sumatera. Memang trennya sih penanganan sampah ini memang belum optimal ya, belum optimal. Walaupun kita juga punya kabar baik di beberapa kota ya seperti Banyumas, Purwokerto itu sudah mulai punya penanganan sampah yang lebih baik daripada kota-kota yang lain. Tapi memang secara umum ini masih PR kota-kota yang ada di Indonesia begitu. Ya mungkin kalau melihat dari fenomenanya ya ini problem tentang kesadaran masyarakat ya, kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak, tapi ya kita introspeksi diri kita buat apa ya, sebagai bagian dari warga bahwa ya ini memang PR kita bersama ya dalam menangani problem yang ada di Indonesia begitu. Baik, Bapak. Memang tentunya seluruh pihak juga menghasilkan sampah ya, Pak. Ya, Tapi betul. apakah memang kita sebagai masyarakat itu sudah memang bisa khawatir gitu ya, Pak, dengan isu sampah saat ini di Indonesia, Pak? Ya, cukup Atau mengkhawatirkan. sebetulnya Hmm. ada harapan juga sebetulnya untuk persampahan kita, Pak? Ya, cukup mengkhawatirkan ya. Saya itu gini, pada saat misalnya sedang berpergian gitu ya, apakah dari rumah ke kantor, apakah dari rumah ke suatu tempat ya, apakah mampir ke toko, ke mall atau tempat wisata begitu. Rasanya sih cukup sering melihat eh, kita sebut saja oknum ya, oknum pengendara mobil yang itu membuang sampah itu mobil dalam keadaan berjalan itu sering sekali. Sering sekali. Artinya apa? Ya mungkin bisa dikatakan orang pemilik mobil itu kan orang yang mungkin tingkat ekonominya sudah menengah ke atas ya. Artinya kalau ekonomi menengah ke atas itu cenderung itu pendidikannya juga cukup baik. Tapi kesadaran tentang sampahnya itu ternyata masih rendah gitu. Ya, mungkin dia menganggap bahwa yang penting
mobilnya bersih gitu ya, tapi dia mengotori kota gitu ya. Buang sampah sembarang. Pendidikannya masih sudah sadar juga, waktu kurang kesadaran juga barangkali adalah hal tentang generalisasi. Tapi ya ini fenomena ya, fenomena. Mungkin pernah nggak Kang Dika ya melihat fenomena ini gitu ya, orang buang sampah dari mobil gitu ya, biar mobilnya nggak kotor ya, biar mobilnya nggak kotor dia buang sampah dari mobil, tapi kotanya yang kotor ya, ada botol lah, ada mungkin buang tisu atau buang sampah makanan gitu di tempat kita lah, kurang lebih seperti itu Kang Dika. Baik, Bapak. Jadi memang tentu selain kesadaran juga perilakunya itu ya Pak ya, yang memang juga menjadi persoalan mengenai persampahan Pak. Nah, sebagai akademisi di bidang Iya, perilaku itu dari kesadaran kan. iya Pak, betul. Nah, baik Pak. Dari aspek atau perspektif pembangunan perwilayahan Pak, sebetulnya memang hubungan antara pertumbuhan penduduk, kota dan urbanisasi dengan peningkatannya volume sampah itu seperti apa sih Pak kaitannya Pak? Ya, kalau urbanisasi itu kan yang kita tahu perpindahan masyarakat dari desa ke kota ya. Nah, Iya Pak. isu sampah ini kan sebenarnya yang paling terlihat itu kan di sebuah kota. Jadi manakala penduduk kota semakin banyak, namun tingkat kesadarannya juga tidak berbanding lurus dengan maaf, memiliki tingkat kesadaran yang rendah terhadap perlakuannya pada sampah gitu. Nah, maka ini ya berdampak pada timbulan sampah begitu. Karena banyak mungkin yang belum memahami bahwa ya memang masing-masing warga itu memiliki memiliki penghasilan gitu ya. Oh, ini penghasilan. Artinya penghasilan saya bekerja, saya punya penghasilan ya saya apa saja. Nah, mindset menganggap bebas inilah ya sebenarnya cikal bakal dari problem gitu. Nah, seharusnya kan kita perlu menyadari bahwa isu sampah ini sudah cukup serius ya, maka kita juga harus mengelola uang-uang kita itu juga lebih bijak ya. Bagaimana kita harus misalnya membelanjakan ya hal yang kira-kira dampak sampahnya rendah gitu ya. Dan walaupun itu mungkin agak masih kontroversial ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana menangani sampah yang sudah kita miliki gitu ya. Kan setiap orang pasti memproduksi sampah. Sampah ini kan habis dari belanjaan kan, nggak mungkin sampah itu tiba-tiba ada dalam rumah kita atau dalam diri kita, pasti dari hasil belanja ya, hasil dari membelanjakan uang-uang kita. Nah, pada saat kita sudah membelanjakan uang-uang kita ya, menggunakan manfaat baik dari hal yang kita belanjakan, sisalah sampah. Nah, perlakuan terhadap sisa-sisa sampah inilah, perlakuan terhadap sampah-sampah inilah yang masih belum tertangani dengan baik begitu ya. Akhirnya apa ya, akhirnya timbulan sampah tinggi. Satu orang, satu rumah, satu kelurahan atau desa, dan akhirnya ya terakumulasi dalam sebuah kota, dan akhirnya menjadi PR kota bagaimana sih mengelola sampah yang sangat besar sekali begitu ya. Mungkin kalau dalam setiap ujung gang mungkin ini jadi tempat buangan sampah dari masyarakat yang di gang gitu ya, atau ya mungkin fenomena setiap kota berbeda-beda. Ya intinya dampak dari urbanisasi atau dampak dari peningkatan
pertumbuhan masyarakat kota ya ini juga berbanding lurus dengan timbulan sampah yang dihasilkan. Manakala kita belum memiliki sistem, belum memiliki penanganan yang baik terhadap hal tersebut. Begitu, Kang Dika. Baik Bapak, jadi memang berbanding lurus ya Pak, perpindahan penduduk, lalu juga pertumbuhan penduduknya dan eh, volume sampahnya tadi ya Pak. Nah sebenarnya memang apa sih Pak tantangan terbesar dalam menyelesaikan persoalan sampah saat ini? Apakah memang dari kebijakan pemerintahnya, apakah keterbatasan fasilitas, teknologi, atau memang yang Bapak sampaikan sebelumnya gitu dari perilaku masyarakat nih Pak? Tantangannya ya. Iya Pak. Ya, tantangan terbesarnya ini adalah transformasi mindset ya. Transformasi mindset. Baik itu apa masyarakatnya ya, baik itu di stakeholdernya, apalagi dan juga di dunia apa namanya di sektor pendidikan juga menjadi hal penting juga. Nah, jadi tiga komponen ini penting di masyarakat, stakeholder, sama dunia pendidikan. Kenapa masyarakat ya? Karena masyarakat ini sebagai penghuni kota gitu. Jadi berat sekali memang untuk melakukan transformasi mindset secara masif ya di sebuah kota gitu. Nah, transformasi mindset. Nah, mindset ini yang paling penting ini adalah paradigma untuk mengubah. Kalau saya itu membahasakan ya kita sudah bukan zamannya lagi membuang sampah, tapi bagaimana menata sampah ya atau meletakkan sampah gitu ya. Kalau membuang itu kan sifatnya random ya. Random banget tuh membuang. Membuang itu sifatnya tuh random, asal-asalan. Nah, kita meletakkan sampah gitu. Nah, artinya kalau kita sudah memiliki mindset yang baru, meletakkan sampah atau menata sampah, nah ini sampah itu sudah kita perlakukan dengan bijak ya, dengan bijak, dengan apa? Dengan memilah. Nah, memilah itu kan nggak bisa dibuang. Memilah itu kan benar-benar mengkategorisasi gitu ya. Jadi, oh ini botol plastik diletakkan di kumpulan sampah botol plastik. Oh ini plastik nih, plastik bekas snack, bekas kantong. Nah, dikumpulkanlah dengan sampah plastik. Oh ini sampah organik, bekas sayuran atau sisa makanan atau hal-hal yang memang dapat organik lah ya, yang bisa menyatu dengan alam lagi. Nah ini dikumpulkanlah sampah organik. Nah ini kan hal ini yang lebih sulit ya, sehingga sampah yang keluar dari rumah tangga ya, keluar dari hunian kita itu hanya sampah-sampah yang tidak bisa diselesaikan di rumah gitu. Kalau sampah organik itu kan seharusnya masih bisa diselesaikan di rumah. Caranya gimana? Ditimbun. Kita punya halaman, gali tanah, timbun. Selesai masalah organik. Karena dia akan menyatu dengan tanah. Dia akan justru akan menjadikan tanah itu subur, yang menjadi kompos segala macam. Nah, sehingga sampah-sampah yang dihasilkan rumah tangga itu sisanya hanya sampah plastik. Ya. Kemudian sampah botol bisa daur ulang kembali kan, banyak yang memanfaatkan. Kalau mau diinfakkan, mau dikasih ke teman-teman yang memulung gitu kan, itu juga menjadi bagian dari kebaikan juga kan. Oh ini dikumpulin, ada yang mulung, oh ini ada sampah botol plastik, wah senang sekali dia. Nah akhirnya kita tuh sampahnya berkurang dari rumah tangga, seperti itu. Kemudian yang kedua stakeholder. Stakeholder kan PR-nya adalah bagaimana membuat sistem ya, bagaimana agar stakeholder ya, khususnya mungkin pemerintah ya, memiliki sistem penanganan sampah di kota gitu. Kalau belum memiliki sistem ya berarti dia mengalir aja, tidak ada upaya gitu ya. Tapi kalau sudah memiliki sistem, yang paling tidak yang pertama
kita sudah memiliki data warga. Ya, pada saat untuk membangun sistem ya, apalagi ya. Ya, membangun sistem kan kita harus punya data warga. Ada berapa persen sih warga yang langganan dengan tukang sokli gitu ya. Ada berapa persen sih warga yang membuangnya di jalan gitu, atau di kali langsung, atau di mana lah. Jadi kita harus tahu warga itu buang sampahnya seperti apa. Dan itu yang paling tahu siapa? Ya yang paling tahu pemerintah di level terdekat, yaitu RT gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa menghimpun data, mengumpulkan data dari tingkat yang terkecil gitu, nah nanti kita akan bisa masuk ke tahap berikutnya, membangun sistem sistem dalam menanganinya. Nah, tentu nggak tiba-tiba ya langsung berhasil ya. Yang pertama ya tentu tahapannya setelah kita punya data, bagaimana mengedukasi masyarakat, ya, memahamkan bahwa sampah itu harus diperlakukan seperti apa. Ada kategori sampah itu jenisnya apa saja. Setiap jenis perlakuannya seperti apa. Nah, sehingga sampai ke sampah mana saja yang bisa dikolektifkan, dibuang. Nah, seperti itu. Jadi mungkin tahapannya panjang sekali. Nah, kemudian di level pendidikan, ya dalam institusi pendidikan juga berperan ya. Di kurikulum itu seharusnya sudah masuk semua yang sifatnya terkait dengan penanganan sampah ya. Dari level pendidikan prasekolah, misalkan anak-anak TK, itu sudah dibangun mindsetnya bahwa ya ini kita harus peduli nih lingkungan, buang sampahnya di mana gitu kan. Nah, nanti dari anak-anak TK itu justru bisa mengajarkan ke orang dewasa ya, di orang tuanya kan, yang bisa mengajarkan orang tua itu kadang anaknya sendiri gitu, nggak bisa dari orang dewasa yang lainnya kadang. Nanti di SD diperkuat lagi kurikulum tentang lingkungan itu seperti apa, SMP seperti itu, SMA lanjut lagi, di tingkat pendidikan tinggi seperti itu. Jadi di semua level pendidikan itu edukasinya tidak berhenti. Ya, tidak berhenti. Ya, karena bicara sampah ini kan kita tidak bicara 2-3 tahun atau 5 tahun atau satu periode kepemimpinan. Ini kita bicara panjang gitu. Nah, anak-anak TK yang sedang kita edukasi secara terus-menerus sampai di level perguruan tinggi kan nanti mereka yang akan berumah tangga. Nah, nanti mereka sudah punya mindset yang bagus itu. Ya, mereka punya mindset yang bagus terhadap kepedulian lingkungannya. Nah, kita tidak tahu nanti akan berada di titik mana ya, dia akan menjadi memiliki lingkungan yang baik. Walaupun tentu dalam masa ke masa pastilah ada terobosan-terobosan dari pihak tertentu ya, apa itu pihak dari NGO, ada institusi pendidikan, ada institusi yang lain yang punya kepedulian. Itu menjadi nilai percepatan ya dalam memahamkan kepada setiap warga. Nah, tapi institusi pendidikan ini harus punya peran penting agar kurikulum lingkungan itu nggak pernah lepas. Ya, kita udah bicara. Jadi di sekolah itu udah nggak ada lagi mahasiswa atau siswa itu buang sampah gitu. Dia punya sampah, dia sudah tahu letaknya di mana gitu. Sudah bukan random lagi. Nah, kira-kira begitu, Kang Dika. Jadi transformasi mindset itu telah PR-nya ya. Transformasi mindset. Baik Pak, jadi memang dalam perspektif kewilayahan pun, perencanaan wilayah pun memang orangnya ya Pak yang memang atau penduduknya juga yang memang perlu direncanakan untuk bagaimana timbulan sampah ini atau sampah ini juga tidak hanya dibuang yang diasumsikan menghilang, tapi dikelola ya Pak. Tuh, harus dikelola. Baik Pak, untuk pertanyaan penutup Bapak, jika tidak ada perubahan signifikan dalam pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat, sebenarnya bagaimana gambaran kota kita di masa depan dan pesan Bapak apa untuk generasi muda serta masyarakat Pak? Ya, kalau saya sih
berpegangnya pada harapan itu selalu ada gitu ya. Perbaikan itu akan selalu ada. Jadi tren-tren di kota-kota modern, di negara-negara modern itu kan sudah sangat sangat apa ya, sangat menginspirasi juga ya buat kita ya. Mungkin kalau Gen Z ini kan mungkin tontonannya ya drakor lah atau film-film luar lah gitu kan. Kan tampilannya itu tampilan kota-kota itu bersih gitu. Iya kan? Ya Pak. Infrastruktur kota itu rapi. Kalau kembali ke bicara trotoarnya itu benar-benar efektif gitu. Nah, jadi sebenarnya eh, sudah memiliki modal ini ya, modal apa namanya? Sudah memiliki modal bahwa mereka sudah melihat hal-hal yang baik itu seperti apa gitu. Kan inginnya kan kalau melihat luar baik, pengen di dalamnya juga baik ya. Nah, jadi saya masih optimis sih bahwa eh, masyarakat itu trennya akan membaik ya. Trennya akan membaik. Kita nggak tahu mulai dari mana ya. Kita nggak akan tahu mulai dari mana. Tetapi dalam hal tiga komponen ini kan kita tetap berjuang terus nih, Kang Dika. Jadi misalkan edukasi pada warga, saya yakin jalan terus ya dari pihak manapun ya. Baik itu mungkin dari pihak-pihak yang sifatnya volunteer ya, relawan itu bergerak. Yang di pendidikan juga bergerak. Yang di stakeholder juga memikirkan juga bergerak gitu ya. Walaupun intensitasnya berbeda, walaupun mungkin fokusnya berbeda, walaupun mungkin metodenya berbeda. Saya pikir nanti kita akan menemukan fase titik temu yang match ya, titik temu yang match dari ketiga unsur ini begitu. Nah, karena gini, karena saya juga latar belakangnya arsitektur ya. Arsitektur itu kan identik dengan estetika gitu ya. Nah, estetika itu sebenarnya yang paling basic itu apa? Basic estetik itu adalah bersih gitu. Semahal apapun material, sebagus apapun bentuk, tapi kalau kotor dia nggak ada estetikanya. Nah, nanti itu juga masyarakat itu juga akan pelan-pelan akan sadar ya melihat bagaimana sih yang bersih itu seperti apa. Walaupun kita tidak tahu mana yang paling efektif dan mana yang paling bermanuver dalam menata isu ini ya, menyelesaikan isu ini gitu. Apakah dari top ke down atau down ke ini ya, ke up ya, naik ya, dari bawah ke atas gitu ya, down ke top gitu. Nah, kalau top down kan berarti menguatkan sistem ya, bagaimana pemerintah dalam membangun sistem. Mungkin seperti tadi saya sampaikan gitu ya, bahwa ya yang pertama itu adalah identifikasi warga dulu, data warga buangnya di mana. Oh, warga buangnya di banyak tempat, A, B, C, D. Nah, bagaimana agar warga buangnya di satu tempat, dikelola oleh satu RT. Nah, jadi manajemennya RT begitu. Jadi masalah sampah itu ya selesaikannya di RT, nggak perlu dibawa ke ranah kecamatan atau kelurahan gitu ya. Atau kelurahan bisa menangani, ya udah kelurahan aja yang menangani. Selesai di ranah kelurahan, nggak perlu dibawa ke ranah kecamatan gitu. Artinya kalau di unit-unit terkecil itu bisa menyelesaikan, ya maka dia bisa lebih efektif kota dalam menyelesaikan masalah persampahan ini gitu. Sehingga timbulannya nggak sampai tinggi. Ya, warga-warga sudah sadar ya, yang organik sudah langsung dikelola di rumah tangga, yang keluar tuh hanya sampah plastik. Nah, ini kan yang mengelola sampah plastik, PR-nya ini kan di negara berkembang kan mengelola sampah plastiknya ya. Kalau sampah botol sudah jelas itu, tapi sampah plastik nggak bisa didaur ulang gitu. Dibakar dia akan menimbulkan polusi yang nggak baik. Ditimbun ya dia akan tetap berada wujud plastiknya gitu. Nah, bagaimana seharusnya? Ya mungkin ada yang dikombinasikan dibuat menjadi kerajinan gitu ya. Atau bahkan sudah mulai plastik-plastik itu digabung dengan beton dengan semen konkret untuk menjadikan
paving segala macam. Ya artinya sudah mulai ada upaya, tapi tetap penyelesaian sampah plastik ini nggak mudah. Nah, sehingga besar sekali harapannya adalah masing-masing warga itu perlu menurunkan hasil sampah di rumah tangganya, mereduce ya, mengurangi sampah di rumah tangganya, ya dengan memilih-milih belanja segala macam. Kadang saya juga agak punya punya pertanyaan juga ya, khususnya di convenience store ya, nggak perlu sebut merek ya. Convenience store tahu ya? Iya Pak. Convenience store itu toko-toko retail ya. Kan ini sekarang toko-toko retail itu sudah tidak menyediakan kantong plastik lah gitu ya untuk belanja gitu. Karena sampai tadi malam yang saya jarang belanja di toko retail, pada saat saya belanja si kasirnya bilang bawa kantong, enggak, kata saya. Sekarang kita sudah tidak menyediakan kantong plastik lagi gitu. Nah, saya sih nggak memandang si retail ini care sama sampah gitu, kan ini kita bicara kantong plastik gitu ya. Kantong plastik itu kan sebenarnya alat bantu gitu, walaupun memang penting kita membawa kantong sendiri, tapi kan tidak semua orang ready ya dalam menyiapkan kantong plastik. Nah, kalau kita bikin pertanyaan, itu isi di toko-toko retail itu kan plastik semua kan gitu. Iya Terus betul mana yang Pak. ramah lingkungan ya? Mana yang ramah lingkungan? Hanya sebuah kantong aja kok jadi seakan-akan menjadi hal yang eh, kampanye ramah lingkungan hanya gara-gara sebuah kantong yang buat membawa barang. Jadi itu hal yang mungkin menurut saya kurang pas. Walaupun ya tetap apresiasi lah ya untuk mengurangi kantong plastik segala macam. Ini jadi permasalahannya bukan untuk menghilangkan kantong, tapi bagaimana menyadarkan masyarakatnya gitu ya. Kalau misalnya nggak pakai kantong, tapi habis jajan di toko-toko retail dan buang sampah sembarangan, sama aja nggak akan menyelesaikan masalah, karena isinya juga dari plastik semua itu yang di toko-toko retail. Nggak ada dari daun pisang kan ya kalau kita Iya belanja Pak. di sana ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi akhirnya adalah poin terakhir adalah kita tetap punya harapan yang positif bahwa insya Allah kita bisa lah ya untuk menangani ini dengan kolaborasi dari 3 elemen tadi itu ya, dari stakeholder yang punya care, dari institusi pendidikan, kurikulum sudah mulai dia semua pelajaran itu harusnya udah bicara lingkungan gitu ya. Bicara matematika juga harusnya udah bicara lingkungan dari prasekolah sampai di perguruan tinggi. Nah, termasuk edukasi warga ya, saling mengingatkan, saling memberi contoh yang baik. Jika 3 komponen ini bisa berkolaborasi dengan baik, ya saya yakin kota kita bisa bisa bersih, bisa tidak tidak banyak timbulan sampah, dan juga bisa sehat dan memiliki dampak ekonomi juga ya dalam menangani sampah yang tepat. Saya pikir begitu, Kang Dika. Baik Bapak, terima kasih banyak atas ilmunya Pak, atas penjabarannya tentang sampah. Tentu yang saya tangkap itu yang pertama tentang awareness atau kesadaran masyarakatnya ya Pak, bahwasannya memang sampah itu tidak dihilangkan tapi dikelola, dan juga memang dari aspek pemerintahan dan juga kewilayahan juga tentu harus ada sistem yang terintegrasi, bahwasannya setelah masyarakat mengelola juga dari aspek stakeholder juga bisa mengelola sampah tersebut ya Pak, baik penataannya dan juga pengurangan dari sampah itu sendiri. Dan juga tentu ada harapan yang besar supaya kota-kota kita juga memiliki timbulan sampah yang rendah dan juga memiliki pengelolaan sampah yang lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih banyak Pak Haris atas waktu dan Sama-sama. kesempatannya. Semoga untuk episode kali ini juga bisa bermanfaat untuk masyarakat dan juga pemerintah. Saya tutup untuk episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.